mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat kita semuanya. Dan Amin. oleh karena itu, marilah kita buka lebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan bacakan satu ayat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Monggo acara berikutnya Om Irul, karena Om Dok kayaknya belum bisa gabung dengan kita. Silakan. Matur nuwun Om Jaksan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita membahas usulan materi tadi malam. Sebenarnya ya dengan Jeng Titik dan beberapa yang lain sih. Tapi ngaji itu kan bisa ngaji apa saja ya. Nah, kali ini kita tentang teman jiwa ini. Jadi mudah-mudahan karena sedang mencari teman jiwa atau sudah atau sedang apa yang lain itu tidak membuat kita untuk malu untuk membahas ini ya. Jadi ini kita bicara tentang teman jiwa. Ini sebenarnya materinya tentang berkeluarga gitu ya. Nah, ini katanya ini peribahasa orang Afrika ini. Ada juga yang bilang ini quotes orang lain ya. If you want to walk fast, walk alone ya. If you want to walk far, walk together. Jadi kalau mau cepet ya jalan sendiri. Tapi kalau pengen jalannya jauh, nah itu jalannya bareng gitu. Nah ini dirasakan oleh sebagian besar kita ya. Kalau kita itu mengerjakan sesuatu sendiri itu memang lebih enak keputusan sendiri, kemudian bisa lebih cepat, lebih lincah gitu ya. Tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu yang jangka panjang ya, nah, misalnya untuk berusaha, misalnya berbisnis atau belajar bahkan, termasuk juga kalau kita menempuh kehidupan itu ya, katanya kalau ingin jalan jauh, maraton itu walk together ya. Jadi jalannya bareng, ada teman. Termasuk ngaji itu kan sebenarnya juga begitu. Ngaji sendiri itu sebenarnya bisa, tapi ngaji bersama-sama itu ada nilai yang berbeda ya, karena kita itu lebih lebih tangguh gitu, lebih bisa jalan jauh. Nah, ini kemudian kita ini kan jiwa sebenarnya ya, jadi disebutnya itu nafs. Nafs itu kan artinya jiwa. Kita bukan ruh, ruh itu dari Allah itu sesuatu yang menghidupkan. Kita itu jiwa. Terus kita itu diberi jasad yang istimewa ya. Karena dengan jasad itu kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Jin itu tidak diberi jasad seperti kita, jadi dia tidak cocok sebagai khalifah. Kita yang cocok. Dan itu istimewa ya sebenarnya. Ya mungkin karena kita juga bukan jin ya, kita manusia ya, jadi kita istimewanya itu karena ada jasad itu. Nah, kita yang jiwa ini kan sebenarnya menempuh perjalanan ya, dari satu alam ke alam yang lain, yaitu Allah yang sudah menetapkan ya. Nah, di dalam perjalanan itu sebenarnya Allah juga menciptakan pasangan. Kalau kita kembali ke pembahasan tentang qada qadar itu,
ya boleh bisa jadi pasangan kita ini pilihannya banyak sebenarnya. Jadi belok kiri ada calon pasangannya, belok kanan ada calon pasangannya. Belok ke kanannya lagi mungkin pasangannya sudah nggak ada gitu kan ya. Kita harus belok lagi ke kiri kan. Wallahu alam kita tidak tahu kan perjalanan setiap orang itu seperti apa. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu memasangkan. Nah, andai pun tidak di dunia, insya Allah itu di akhirat pun sebenarnya ada. Gitu ya. Sehingga mungkin ketemunya yang di sana. Nah, itu supaya kita bisa memahami mengapa bahkan ada istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, itu kan termasuk yang dimurkai. Ya. Itu kok bisa menjadi pasangannya Nabi di dunia. Ya Allah alam, kita tidak tahu pasangan kita di akhiratnya seperti Adam Hawa itu. Kita dipasangkan dengan jiwa yang mana. Gitu. Jadi kita yang jiwa ini melakukan perjalanan. Kan. Tapi yang sudah dibacakan ayatnya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan. Nah, dan mekanismenya itu unik ya. Si A tertarik dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Itu kok ya nggak ada rumus yang eksak gitu. Ya. Itu bagian dari misterinya itu ya. Nah, saya hanya akan membahas 3 hal. Yang pertama itu cara pandang kita terhadap pasangan kita. Jadi pasangan itu sebenarnya teman jiwa. Dia mungkin secara fisik tumbuh ya, makin tambah usianya seperti kita sekarang kan ya. Jadi berubah secara fisiknya itu. Ya tidak bisa dilawan itu. Pasti pasangan kita itu berubah. Nah, tapi jiwanya itu berbeda ya. Tidak terpengaruh umur, tapi memang jiwa itu sebenarnya tumbuh juga. Tumbuhnya itu adalah akalnya, tumbuh akalnya. Jadi jiwa anak kecil itu ya belum berakal, jiwa orang yang sudah dewasa itu bisa saja masih belum berakal. Tapi kalau kita memahami esensi dari jiwa itu, kita juga berusaha agar jiwa kita itu berakal. Jiwa yang berakal bagaimana? Ya yang mendengar, melihat dalam arti jiwanya ya. Dan dia kemudian mendapatkan ilmu dan dia berakal melihat kehidupan itu pada suatu cara pandang yang berbeda. Nah, sehingga sebenarnya menikah atau teman dekat lah ya, kalau yang tidak menikah mungkin banyak teman dekat ya. Sebenarnya kita itu memerlukan suatu teman gitu, teman jiwa kita itu. Bukan belahan ya, belahan jiwa itu hanya istilah romantis itu. Tapi sebenarnya teman jiwa. Jiwa yang sama-sama sedang berangkat bersama. Nah, andaikan misal ya ada yang kemudian bersepakat menikah. Gitu. Nah, itu sebenarnya kita sepakat berada di perahu yang sama, di perjalanan yang sama. Sehingga kodok-kodarnya itu saling berkaitan lebih erat. Nah, cara kita memandang bahwa teman kita, pasangan kita itu adalah teman jiwa itu membuat mudah-mudahan kita melihat sosoknya itu beyond dari fisiknya ya, jadi lebih dalam gitu. Jadi kita melihatnya sesuatu yang lebih esensial gitu ya. Ini ada teman yang akan menemani perjalanan jiwa kita sendiri. Nah, jadi itu yang pertama adalah cara pandang. Yang nomor 2 itu karena kita ini sebenarnya adalah masing-masing adalah makhluk yang atau individu yang berbeda ya. Nah, kita harus tahu aturan mainnya. Kadang-kadang kalau sudah menikah lama itu, ya Allah alam ya ada yang seperti itu ya. Itu waktunya habis untuk keluarga. Nah, jadi di dalam perjalanan itu sendiri kita tetap punya ruang masing-masing. Jadi disebutnya me time, couple time, dan family time. Ya. Sehingga wajar sekali masing-masing itu disupport punya hobi, kemudian kadang-kadang pengen sendiri baca, kadang-kadang pengen ya macam-macam lah sendiri itu. Pengen ke salon sendiri kalau istri gitu kan ya.
Kalau yang suami itu pengen apalah kumpul dengan teman-temannya gitu ya. Ada me time. Me time itu kadang-kadang ya kumpul dengan temannya SMA atau kuliah gitu ya. Itu sebenarnya me time dalam sudut pandang keluarga ya. Oh, dibiarkan dulu seseorang itu, anak kita atau pasangan kita punya me time. Nah, tapi juga harus kita rancang ada couple time. Eee, berduaan, ya berduaan itu penting tuh, entah itu malam, entah itu pergi bareng, entah iseng sekali apa ya, makan bersama gitu ya. Itu hanya berdua, tidak mengikutkan anak-anak dan yang lain. Ada juga family time, jadi memang kegiatan yang rame-rame. Jadi ya memang dirancang pergi bareng untuk wisata gitu. Nah, yang sering saya lakukan misalnya itu couple time itu bukan hanya dengan pasangan ya, tapi juga dengan anak. Jadi tiap anak itu kita ajak punya, waktu berdua. Jadi saya dengan anak saya yang pertama itu kan kebetulan seneng seneng nonton film ya. Jadi saya nanya, "Ini ada film ini mau nonton nggak?" Saya nonton berdua, nonton berdua sama anak sulung saya. Kadang saya mendekati anak yang lebih kecil, lagi main game apa gitu. Sama ibunya juga misalnya dengan yang sulung atau dengan yang kecil urusannya apa. Jadi masing-masing itu ada waktu berdua. Wah, kalau putranya banyak gimana? Ya masing-masing itu dijadwalkan itu. Jadi minggu ini saya mau bareng siapa pada hari Sabtu. Apa kek untuk bersepeda lah atau cuman ngobrol atau apa itu termasuk di dalam rencana. Ini sederhana tapi ini konsep yang penting ya, me time, couple time, dan family time itu. Itu konsep yang penting ya. Jangan sampai seseorang itu waktunya habis hanya untuk misalnya family time. Jadi masing-masing itu punya ruang. Ibu-ibu mungkin belanja bareng dengan ibu yang lain. Yang penting bukan mahal tidaknya yang dibeli, tapi jalan-jalan barengnya itu mungkin ya. Sama sebenarnya kita ngaji ini kan juga me time kita untuk ketemu dengan teman-teman kita gitu kan ya. Itu me time. Jadi yang nomor 2 adalah bagaimana kita masing-masing memberi ruang ya pada pasangan kita maupun pada keluarga kita. Nah, yang ketiga ini yang menarik kalau nonton film apa itu, Up ya ini ya kalau nggak salah itu dari Pixar nih ya. Jadi, eee pernah kami lah ya waktu itu, mendengar tentang, seorang guru yang bilang tentang berkhidmat gitu ya. Jadi kata-kata itu mengesan dan kami pakai. Pada dasarnya, pasangan itu kan tadi teman ya, yang harus dilakukan. Jadi kalau yang pertama tadi sudut pandang tentang pasangan kita sebagai jiwa. Yang kedua itu masing-masing itu tetap punya haknya, me, couple time, dan family time. Yang ketiga itu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya kita itu harus berkhidmat ya, berkhidmat kepada pasangan kita, ya. Jadi apa sih berkhidmat? Ternyata kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya banyak ya, bisa bersopan santun, bisa juga mengabdi ya, serve ya, bisa juga respect, bahkan bisa juga setia, ya, artinya setia. Berkhidmat itu bisa berarti setia. Nah ini, yang menarik ya, jadi saya pernah baca buku, judulnya apa ya, jadi buku itu tentang orang yang bisa bukunya Malcolm Gladwell kalau nggak salah judulnya apa, saya agak lupa. Tapi dia membahas tentang Paul Ekman yang ahli membaca wajah. Jadi dia bisa itu kalau ada satu konsultasi suami istri itu, "Oh ini kayaknya beberapa tahun lagi ini akan pisah," gitu. Loh kok bisa tahu seperti itu, kayak peramal gitu ya. Jadi dia melihat hal-hal yang kecil, apa yang dilihat, kalau kalau pasangan itu respect ya, saling respect itu awet itu. Tapi kalau salah satu sering mocking itu apa ya, sering, kalau, apa ya, lucu-lucuan tentang pasangannya ya, tapi pasangannya kurang berkenan ya, itu bisa menyimpan problem itu. Ya ini harus harus fair, kita harus tahu seperti itu ya. Jadi, ternyata tetap tadi kan masing-masing punya ruang jiwa sendiri ya, masing-masing punya ruang sendiri.
itu ada ranah-ranah di mana tetap apa yang kita anggap, misalnya saat si pasangan menganggap itu bukan masalah besar, itu pasangannya bisa menganggap itu masalah besar. Nah, sehingga ya memang yang ideal itu berkhidmat. Berkhidmat itu serve ya, ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya. Nah, kalau di film Up itu kan, itu sih ini kan cuma jual balon gitu ya, ini dia serve sama istrinya. Dan karena istrinya itu nggak bisa punya putra gitu ya, mereka sampai tua bersama gitu ya, dan punya keinginan untuk menjelajah ke Amerika Latin atau apa yang ada air terjunnya dan segala macam. Ini menarik ini film ini karena dia bicara tentang apa ya, hubungan emosional ya. Karena si bapak ini akhirnya kan ketemu sama anak kecil pramuka yang sebaliknya bapaknya nggak ada, jadi dia cuma sama ibunya gitu. Sementara dia sendiri tidak punya putra gitu. Dan terjadilah suatu hubungan apa ya, antara suka tapi kesal gitu ya dalam perjalanannya mencari air terjun di suatu daerah di Amerika Latin lah diceritakan di situ. Itu film kartun tapi menarik ya, pesannya menarik ya. Itu rumahnya itu dibawa pakai balon gitu dan mereka melakukan perjalanan naik balon. Ya jadi yang nomor 3 itu berkhidmat. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama tadi adalah cara kita memandang pasangan kita sebagai teman perjalanan. Yang kedua itu bagaimana kita itu menciptakan ruang-ruang hubungan ya. Ada me time, couple time, dan family time. Dan yang ketiga itu adalah berkhidmat. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saya sengaja ingin ingin kita mendiskusikan apa yang menjadi concern-concern kita bersama. Jadi ini cara ngaji yang unik ini ya. Jadi coba teman-teman menuliskan di chat ya, menuliskan di chat, di chattingnya itu topik-topik apa yang menarik sekitar masalah dengan keluarga atau dengan teman dekat ya. Nanti saya tuliskan di sini dan mulai kita bahas ya. Silakan, waktunya kira-kira 2 menit lah, apa kira-kira yang menarik. Silakan lihat di chat. Kemudian di chat itu hilang gambarnya. Memang sengaja saya matikan dulu. Nah, soalnya saya mau melihat yang chatnya. Tolong dituliskan di chatnya apa yang menarik dibahas. Contohnya pengelolaan uang bersama pasangan boleh, masalah ibadah boleh, masalah anak boleh, masalah sekolah boleh. Itu ya depan anak ya. Saya tulis nih di sini nih. Oh iya, sebentar saya baru ingat. Itu saya pakai mertua. Benar. Yang masih punya mertua. Ya, betul. Karena pembahasannya itu menarik. Kalau Bapak sedang marahan. Nah, silakan ditulis saja. Nah, itulah sesungguhnya ngaji itu seperti itu. Ngaji itu sebenarnya kita itu menggali ilmu, ya. Ada suatu eksplorasi gitu. Nah, eksplorasi. Ya. Ini saya catat ya, nggak apa-apa ya. Ini apa? Oh, dari mana ya? Saya agak kesulitan mencari filenya. Ya, sambil ditulis, saya lagi buka PowerPoint. Jadi ini tidak harus ini bukan membicarakan tentang keluarga kita ya, tapi mengamati keluarga besar kita dan yang lain-lain gitu kan. Karena kita mempunyai common problem gitu. Ketik dulu. Saya lupa tadi saya pakai PDF sehingga nggak bisa ngetik. Ya. Pertama tentang masa depan anak ya. Nah, ternyata memang kita itu sering ribut dengan pasangan itu hanya masalah sekolah misalnya.
Masalah anak itu mau kemana gitu kan ya. Anak. Kemudian masalah mertua ya. Ini menarik ini. Mertua. Kemudian soulmate dan suami istri. Kemudian arahan yang cukup. Ya, kemudian masalah hanya itu ya. Kemudian rahasia. Jadi, kemudian keluarga suami. Kemudian hobi. Wah, ini ya. Si suaminya ini kok beli barang-barang ngabisin duit untuk hobi gitu kan ya. Mulai barang. Ya. Nah, workaholic ini jadi ada juga ternyata. Nah, pulang malam gitu ya. Ini kita tulis semua ini banyak yang menarik ya. Menarik itu menarik kita bahas dalam arti kita di luar dari masalah itu ya. Jadi kalau kita itu membahas sesuatu itu seakan kita melihat ikan di akuarium gitu. Kita kan tidak di dalam akuariumnya, kita mengamati ikan di akuarium. Nah, masalah itu seperti ikan di akuarium gitu ya. Kemudian cara mendidik anak dan sikap tetangga. Oke ya. Bertetangga. Iya. Baik, ini saya share lagi. Jadi nah, kita bisa bahas juga dalam arti nanti diskusi ya. Karena mungkin ini ada pakai banyak yang menarik ya. Nah, sekarang tentang ketika kesal dengan pasangan ini ya. Kesal dengan pasangan. Jadi yang disebut rukun itu, maksudnya keluarga yang rukun atau pasangan yang rukun, itu bukan pasangan yang selalu happy gitu ya. Pasti ada aja kekesalannya gitu ya. Kekesalan itu bagi saya itu masalah pengaruh hormon ada juga ya. Hormon itu ada ya. Jadi tidak bisa disalahkan bahwa itu adalah sifat. Ya. Jadi kadang-kadang memang secara hormonal itu, ya entah yang laki atau yang perempuan itu kondisi fisiknya sedang berubah, psikologisnya pun bisa berubah ya. Dan pada suatu waktu yang kurang tepat, itu bisa kesal. Contoh isengnya apa ya? Suami ingin melucu, tapi istrinya lagi kondisi nggak nyaman, dikira diledek gitu kan ya, itu jadi salah paham. Seperti itu kan. Saya pernah baca itu, saya yang nunjukin sih. Ada orang di FB kalau nggak salah atau Twitter itu nulis. Memang dengan istri itu agak bingung ya. Istri nanya gini, Mas kalau tidak dengan saya dulu dengan siapa? Nah suaminya lagi mikir dengan siapa ya? Tuh kan ada yang lain kan. Jadi tadi ditanya, baru mikir, bahkan masih bingung. Lah kan ada yang lain kan, malah terus marah gitu. Ya, itu apa ya? Yang seperti itu sering terjadi gitu. Atau misalnya, Mas mau makan apa? Makan ini. Wah nggak ada, adanya yang ini. Lah tadi kok menawari mau makan gitu ya. Mbok, Mas ini sudah masak ini, ayo makan gitu aja gitu. Jadi cara berkomunikasi itu apa ya? Kadang bikin kesal gitu ya. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya lucu gitu.
Memang ibu-ibu sering begitu kan. Bapak-bapak juga kadang-kadang itu memandang sesuatu itu remeh, tapi bagi ibu-ibu itu masalah besar. Contoh, misalnya ya komentar fisik ya, kayaknya tambah gemuk kamu ya. Oh itu bisa marah itu ya. Itu padahal suaminya mungkin hanya apa ya, hanya berkomentar sederhana yang mungkin kaitannya entah dengan kesehatan atau dengan apa. Jadi memang ada pameo itu wanita itu sangat sensitif urusan fisik gitu ya. Ya udahlah. Nah, tapi kalau dipuji, oh kamu kok cantik, bohong pastilah ya. Tetap aja salah lah. Suami itu memang lahan salah, jadi ya terima aja gitu kan. Nah sebaliknya suami itu dia ada di kehormatan itu ada di harga dirinya, ada di peran tanggung jawab. Jadi misalnya, kok kamu itu nggak ngurusi anakmu, itu bisa terintimidasi lah gitu ya. Jadi yang satu lebih fisik, yang satu lebih ke tanggung jawab atau kehormatan ya honors. Nah itu juga harus dipahami itu bahasa seperti itu. Nah, saya sendiri ya seperti semua suami yang lain, keliru ngomong itu hal biasa ya, sering lah gitu ya. Yang saya anggap nggak apa-apa kok jadi masalah ya. Nah, atau sebaliknya, istri itu menganggap hal penting, tapi suaminya menganggap itu hal tidak penting. Jadi nggak pengen ngobrolin gitu. Harus pakai ilmu. Ya nanti kita diskusikan lagi. Tapi memang gitu. Jadi ketika kesal dengan pasangan, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama itu kan kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kita itu sedang marah itu, emosi naik, maka logika turun. Jadi saat itu semua argumentasi logis itu tidak penting. Jadi memang sudah dicontohkan di Quran maupun dicontohkan oleh Rasulullah itu, kalau lagi kesal itu saling menyingkir dulu untuk mendiamkan ya. Kemudian kalau lagi berdiri duduklah, kalau lagi duduk berbaringlah dan seterusnya gitu. Jadi memang ketika kesal dengan pasangan itu, kita harus memberi waktu untuk menurunkan emosi. Yang paling mudah adalah ya menjauh. Ya ini kan ada ini, apakah pasangan marahan, apakah dengan diam cukup. Itu baru awal, tapi itu perlu ditempuh. Ditempuh untuk memberi waktu agar masing-masing itu kemudian settle gitu, emosinya turun. Dan itu bisa lama ya, mungkin sehari, 2 hari kadang-kadang ya, walaupun aturannya kalau di dalam Islam itu jangan tidak menyapa atau jangan marahan lebih dari 3 hari. Jadi memang seperti itu, jadi harus berpindah dulu. Nah, nomor 2, setelah itu, salah satu yang sudah tidak emosi, ya kalau pengalaman saya sih, mau benar atau tidak benar, atau yang salah ya, minta maaf saja gitu. Nah, minta maaf itu berat gitu ya. Tapi memang harus ada yang memulai pembicaraan itu dengan minta maaf. Walaupun jangan-jangan dia yang benar, tapi ya tetap minta maaf. Nggak apa-apa. Kan ini kan kita ke teman jiwa ini, teman perjalanan. Ya sudahlah, jangan sampai diam-diaman kan. Minta maaf. Nah, baru setelah itu, kalau sudah logika itu naik, nah yang ketiga adalah masalah itu harus dipandang sebagai di luar dari 2 orang itu. Seperti tadi melihat ikan di dalam akuarium gitu kan ya. Itu ada masalah, sebaiknya bagaimana, pendapatmu bagaimana, pendapatku begini gitu. Jadi mengeluarkan si masalah penyebab kekesalan itu menjadi sesuatu di luar kita sebagai insannya, sebagai jiwa. Kita punya masalah. Jadi biasanya 3 hal itu. Pertama, memberi waktu untuk emosi turun. Kedua, itu membuka percakapan, dimulai dengan apa itu, meminta maaf, siapapun lah itu ya, pahalanya besar itu. Memulai percakapan. Yang ketiga itu, membahas masalah itu di luar dari pribadinya. Nah, kita lanjut aja sambil kita termasuk membicarakan masa depan anak. Ini saya termasuk yang agak sulit itu ya. Pendapat suami istri itu pasti tentang anak pengennya yang terbaik, tapi
cara pendekatannya sering beda. Sekolah yang kayak gini, yang kayak gitu, harusnya begini aja, kayak wah itu bisa jadi pembicaraan yang ramai. Sama ya, masalah politik saya kira sama peliknya dengan masalah anak. Jadi seringkali belief system di setiap orang itu beda. Belief system itu apa ya? Sesuatu yang di bawah alam bawah sadar ya, yang paling dalam. Itu kan dibangun dari pengalaman sejak kecil ya. Jadi ya yang satu misalnya saya sekolah gampang-gampang aja, mungkin menganggap sekolah itu bukan hal yang terlalu kritis gitu ya. Tapi sebaliknya wah yang satu mungkin sekolahnya berjuang gitu kan ya, sehingga dia punya awareness lebih tinggi. Nah itu yang harus dicari titik temu itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah membicarakan masalah bersama itu. Nah ini menarik ini. Kemarin saya juga lagi ada diskusi tentang sholat ya. Benarkah sholat itu sholat dan doa? Benarkah tidak meminta doa itu boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi sebenarnya sholat dan doa itu yang lebih penting itu komunikasinya. Bukan permintaan, bukan doanya, bukan pujiannya, tapi suatu koneksi makhluk dengan Allah gitu, dengan Kholiknya. Itu yang mahal. Pembicaranya itu sebenarnya nomor 2 gitu ya. Tapi ada pembicaraan lah, ada pembicaranya itulah yang penting gitu. Jadi akhirnya keputusannya anaknya sekolah di mana, caranya bagaimana, itu adalah hasil. Tapi yang lebih penting itu adalah ada 2 orang membicarakan hal yang sama, dan disitulah yang lebih esensial. Nah, kita lanjut lagi ya masalah mertua ini. Nah, masalah mertua ini saya pernah memikirkan juga bagaimana kita mendudukkan diri pada posisi di mertua. Sudah pernah didiskusikan dengan Jeng Titik ya. Jadi ada satu prinsip yang saya pegang, saya sendiri yang pegang ya. Kalau saya misalnya kesal atau suami kesal dengan istri, maka kekesalannya itu jangan diceritakan kepada ibunya. Tapi boleh disampaikan kepada mertuanya. Kenapa? Jadi begini, sejelek-jelek seorang anak, ibunya itu pasti akan memaafkan. Ya kan? Jadi kalau misalnya suami curhat kepada mertuanya tentang anaknya si mertua, yaitu istrinya kan. Anaknya si mertua, oh kayak gitu ya. Tapi karena anaknya, dia pasti akan memaafkan. Nah, tapi kalau dia ceritakan ke ibunya, maka ibunya punya persepsi jelek terhadap menantunya. Nah, itu bahaya. Bahaya. Itu bukan anaknya. Itu persepsi negatifnya itu akan menempel terus. Nah, sebaliknya si istri kalau curhat tentang suaminya itu harus ke mertuanya juga. Jadi saling silang. Saling silang. Nah, gimana kalau nggak dekat dengan mertua? Lah justru itu cara kita itu untuk ya ngobrol dengan mertua gitu kan ya kan kadang-kadang memang nggak ada omongan dengan mertua itu kecuali mungkin ngirim bulanan atau apa gitu. Itu nggak apa-apa, tapi ya tetap yang nomor 3 tadi kan berkhidmat ya. Ketika kita menceritakan itu, kita bukan menceritakan sifat ya, tapi suatu sikap. Pelaku bangun tidur terus mandi juga mengajarkan hukum fikih yang penting sekali. Ya, itu maaf ini saya mau itu bagi jomblo ini sulit dipahami. Ya, jadi nah kembali ke sini ya. Kembali ke sini itu. Jadi konsep silang tadi itu penting sekali karena dengan silang itu kita malah bisa membuka suatu percakapan yang konstruktif, yang bagus gitu ya. Yang penting jangan kita itu menjelekkan pasangan kita di keluarga kita. Ya, itu esensial ya. Urusan
dalam negeri itu memang kalau di dalam Islam itu sebenarnya adalah milik keluarga itu. Jadi pasangan itu kan seperti baju ya, saling menutupi aib ya, saling menutupi aib ya. Jadi kalau di luar itu ya kelihatannya bagus aja gitu. Kalau di dalam ada masalah, kalau itu masalahnya besar itu nanti disilangkan tadi, disilangkan. Ya, beda lagi kalau misalnya sudah masalahnya berat sekali, nanti masing-masing itu mengirim hakim lah istilahnya. Ya. Tapi begitu, dengan mertua itu, baik ibu kita maupun mertua kita itu jalan ke surga kan. Itu kan orang tua kita juga itu. Kalau kita itu birrul walidain, kita juga ya, berbuat kebaikan dengan mertua itu juga pahalanya besar itu. Dan pasangan akan senang kalau misalnya si suami dekat dengan ibunya si istri atau si istri dekat dengan ibunya si suami itu kan kalau dengan bapaknya jarang-jarang ya, biasanya itu urusannya dengan ibunya, dengan mertua ibu lah. Nah, kemudian soulmate, tentang soulmate ya. Benarkah yang kita sekarang pasangan kita itu adalah pasangan jiwa kita ya. Nah, ini kan misteri takdir, ini hubungannya dengan rukun iman yang kemarin. Ya. Sebenarnya di setiap jalan qadha itu kita sudah diberi sekadar dengan kemampuan kita, memang ada qadarnya itu, ada artinya sebenarnya kita mampu ya. Jiwa kita itu mampu begitu kan ya. Seringkali kita tidak mampu menjalani suatu takdir itu karena jiwa kita sedang sakit. Jiwa loh, bukan fisik ya. Bukan fisik ya. Ibaratnya gini, sebenarnya badan kita itu kuat untuk mengangkat beras 25 kilo. Suatu ketika kita lagi sakit, kan berasnya tetap 25 kilo, harusnya kita kuat jadi nggak kuat kan. Nah, untuk urusan-urusan yang non-fisik itu, hubungan dengan manusia lain, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan musibah, sebenarnya jiwa kita itu sudah dikasih kadar bahwa musibah yang diberikan atau kisah yang diberikan ke kita itu kita mampu. Tapi kadang-kadang jiwa kita itu lagi lemah gitu ya, lagi sakit gitu. Maka itu yang membuat jadi tidak mampu. Nah, bagaimana kalau ternyata pasangannya itu brengsek begitu kan ya, atau apalah gitu ya. Lah, Nabi Nuh dan Nabi Lut saja istrinya bermasalah dengan suaminya kan, padahal suaminya Nabi gitu kan. Rasulullah sendiri dengan istrinya itu pernah punya masalah kan, istrinya yang cemberut atau menuntut ini itu sehingga Rasulullah nggak berkenan gitu kan ya. Sehingga bukan mengadu ya, karena ditanya sama Umar kan mertua kan. Itu bahkan Umar mau memarahi anaknya sendiri. Jadi itu akan ada, konflik itu akan ada. Nah, apakah kita berhasil dengan pasangan kita di dunia atau tidak, itu bagian dari qadha-qadar ya. Kalaupun enggak, ya sesungguhnya kan secara qadha itu pasangannya banyak. Iya. Dan kalaupun tidak mendapatkannya di dunia, di akhirat itu bahkan ditawari atau akan dipasangkan gitu. Itu akan ketemu seperti itu. Nah, itu jadi tentang soulmate ya. Kalau saya mengingat yang di Seven Habits-nya Covey itu, cinta itu dalam bahasa Inggrisnya love ya. Love itu ternyata adalah verb, kata kerja, to love gitu ya. Dan kata benda. Nah, yang sesungguhnya itu adalah rasa cinta itu muncul dari kata kerja. Kalau kita mencintai sesuatu, bahkan sampai obsesif, itu cintanya muncul itu. Cinta yang kata bendanya muncul. Tapi kalau kita itu kemauan untuk mencintainya itu habis, lama-lama si cinta yang kata benda ini ikut habis itu ya, depleted ya, habis, hilang gitu. Jadi kalau di Seven Habits-nya si Covey itu bilangnya gini, nah kamu masih pengen mencintai enggak gitu. Kalau kamu masih ingin mencintai atau masih willing to love someone gitu ya, itu cintanya pasti muncul itu. Berbentuk apapun yang Anda cinta itu, kalau Anda itu kata kerja kok. Kata kerjanya kan tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, seringkali Hollywood itu ya, cinta itu seperti given gitu, seperti sesuatu dikasih dari luar. Sehingga kadang-kadang, habis ya sudah, ini berarti Tuhan sudah menunjukkan yang lain. Oh, bukan seperti itu. Yang dituntut itu, kamu willing to love someone.
Jadi itu soulmate dan suami istri. Jadi semua yang dipasangkan dengan kita ini, kita berbaik sangka Allah itu sudah memberikan kadar dan ada mutiara tersembunyi di dalamnya. Kalau kita itu melakukan proses mencintai tadi, si mutiara itu muncul. Ya, nanti kita bahas lagi itu. Pasangan maran apakah diam dengan cukup? Tadi kita hubungkan ya. Diam itu adalah bagian dari awal untuk membuat ruang ya, memberi ruang supaya emosinya turun. Masalah seksual, nah ini juga masalah ini. Saya juga memikirkan masalah ini lama ya. Kenapa ada orang itu, terutama isu poligami atau apa dan yang lain-lain, atau selingkuhan atau orang ketiga atau fantasi dan yang lain-lain itu ya. Yang pertama adalah harus dipahami bahwa fisik kita ini kan mempengaruhi jiwa ya. Seksual itu kan disebut syahwat. Itu sebenarnya fisik awalnya itu. Jadi seperti wanita itu punya siklus haid, laki-laki itu juga punya siklus itu. Dan kalau tidak tersalurkan itu ya pusingnya itu sama seperti kalau wanita mau haid juga, kayaknya pusing juga gitu. Nah, dan setiap orang kan beda kadar hormonnya dan segala macam, atau sesuatu di otaknya itu yang amigdala atau apalah begitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah membicarakan dengan pasangan masalah itu. Ya kadang-kadang solusinya tidak mudah gitu ya. Cuman kan ingat dalam konsep berkhidmat itu, setiap kali kita berkhidmat, walaupun kita misalnya apa istilahnya melayani pasangan adalah berkhidmat. Ya. Itu kan respect ya, respect. Sampai Rasulullah kan bilang, oh itu kan termasuk ibadah kan, berpahala kan. Karena sebenarnya berpahala itu adalah serve each other itu. Nah, lillahi ta'ala ya. Kan Allah itu menciptakan kondisi kita sudah ya begini ya, apa boleh buat begitu kan ya. Yang laki-laki punya dorongan kuat, yang perempuan juga punya jadwal gitu kan ya. Nah, ketika itu kemudian dipenuhi dengan baik, maka disitulah nilai amal solehnya itu. Nilai amal solehnya di sana. Jadi yang paling penting itu dibicarakan. Dan ini karena kita sejak kecil urusan ini tabu ya. Tapi kalau sebagai suami istri kan tidak tabu, itu malah disuruh untuk membicarakan. Kemudian rahasia pribadi. Nah ini setiap orang kan memang punya me time dan punya rahasia pribadi yang kadang-kadang tidak usah disampaikan ke istrinya gitu, atau istri ke suaminya gitu. Apakah itu ya dulu ya laki-laki lebih menganggap enteng sih masalah ini. Contohnya, wah dulu saya pernah senang dengan si A gitu kan ya. Wah itu si istri itu bisa loh kok kayak gitu. Yang tadinya nggak masalah itu dianggap masalah besar gitu. Padahal nostalgia saja gitu kan. Tapi ternyata wanita dengan laki-laki memang beda. Nah ya yang kayak gitu akhirnya memang lebih baik nggak diomongkan. Nah kadang-kadang ditanya, nah pas dijawab salah juga gitu kan ya. Jadi ya kayaknya sih memang kalau nggak esensial banget nggak usah lah. Atau ya tadi itu ya. Terus jawabannya ternyata yang tadi kisah istri bertanya ke suaminya, kalau nggak dengan saya, kamu dengan siapa? Itu ternyata ingin istrinya itu jawabannya begini, enggak kok saya cuma pengen sama kamu gitu. Begitu dia mikir siapa ya, itu malah jadi masalah tuh kan, berarti ada yang lain gitu. Ya kayak gitulah. Selalu ada kelucuan itu. Tapi itu bagian dari kelucuan hidup ya. Jadi kalau kita keluar dari masalahnya, kita lihat sebagai ikan di dalam akuarium, kita akan tertawa dengan kelucuan-kelucuan seperti itu. Jadi rahasia pribadi itu ada, boleh. Nah, masalahnya sekarang ketika menyangkut keuangan. Ada loh dulu itu teman saya itu di satu company besar gitu. Dia bilang bahwa istri itu nggak perlu tahu tentang duitnya suami. Ya sepakat nafkahnya sekian dikasihin aja, sisanya bagaimana gitu. Dia tidak menceritakan. Kalau saya itu adalah memang hartanya si suami, tapi sebaiknya diceritakan. Karena ini urusannya waris. Lah kalau si suaminya meninggal dia punya harta macam-macam tidak tahu,
Lah kan Allah murka itu. Kok itu warisnya kok nggak tersampaikan? Kan itu miliknya Allah kan. Al-waris kan. Ya, Allah itu yang mewarisi ya seseorang meninggal dan itu harusnya dikasihkan ke ahli warisnya. Nah, kalau tidak diceritakan tuh punya deposit ini, punya harta ini, punya itu. Nah, itu jadi masalah besar. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi haknya orang lain sebaiknya diceritakan. Ya tidak berarti duitnya suami kemudian dikasihkan istri semuanya, itu juga nggak benar itu ya. Punya tanggung jawab dan kesepakatan yang berbeda itu. Tapi harus diceritakan untuk masalah harta. Untuk masalah harta. Tapi kalau masalah cinta, masalah apa begitu, atau masalah dosa atau apa ya, kalau nggak penting itu memang itu rahasia pribadi saja. Terus ini keluarga suami itu mungkin maksudnya adalah hubungan dengan mertua ya. Ada yang punya masalah dengan mertuanya. Menurut saya begini, nomor satu, kita harus menganggap bahwa mertua itu seperti orang tua kita sendiri. Kita belajar untuk itu. Ya semenjengkelkannya orang tua kita kan, ya sama seperti orang tua ke anak itu akan memaafkan, anak ke orang tuanya akan memaafkan, gitu kan ya. Jadi kalau kita punya masalah dengan mertua kita, itu bicarakan dengan istri kita. Kan tadi itu kan silang ya. Karena si anak tidak pernah akan memandang sangat negatif dengan mertuanya. Dan dicarikan solusinya itu. Lah bagaimana kalau mertua dengan pasangan itu istilahnya bermasalah dengan misalnya suami bermasalah dengan mertua dan istrinya, ya itu problemnya harus diselesaikan dengan istrinya dulu itu dengan cara yang tadi itu memandang sebagai masalah di luar dua orang tersebut. Jadi ini keluarga suami atau keluarga istri, intinya kalau ada yang tidak seret kita ceritakan ke anaknya, yaitu ke pasangan kita. Hobi ini kan tadi adalah ruang ya, ruang yang berbeda. Kadang-kadang kan kita itu dulu memilih pasangan karena punya hobi sama, senang naik gunung misalnya kan. Tapi ketika sudah berkeluarga kan hobi itu bisa jadi beda. Dulu belum punya anak, seneng pergi-pergi. Sudah punya anak, pengennya di rumah gitu kan. Jadi hobi itu biarlah menjadi hobinya masing-masing. Itu dialokasikan menjadi me time. Syukur-syukur punya hobi yang sama, itu jadi couple time ya, waktu bersama. Sama-sama hobi makan, nah ya udah berdua makan di luar gitu. Atau hobi nonton film, ya sudah berdua nonton. Itu ada teman saya itu hobinya jalan-jalan, istrinya juga. Nah, mereka naik motor, jalan-jalan, atau naik mobil, jalan berdua aja, nggak bareng anaknya. Itu couple time. Jadi hobi ini bisa menjadi sarana, ya apakah me time, couple time, atau bahkan family time. Tapi biasanya family time itu anak itu hobinya macam-macam sih, agak susah itu. Tapi kalau dengan pasangan kadang-kadang sama. Nah, pulang malam ini juga satu isu dulu itu seperti itu. Jadi saya mengamati saja ya, bahwa awal mula dari konflik itu adalah tidak sempat untuk ngobrol-ngobrol ya. Bahkan marahan pun tidak sempat mungkin ya, karena tidak ada waktu ngobrol gitu. Saya mengalami masa mengantar istri saya berangkat dan pulang kerja. Momen di dalam kendaraan itu sendiri sesuatu yang menarik ternyata. Dan hilang ketika akhirnya istri saya di rumah gitu dengan anak gitu, dan saya yang pergi gitu kan ya. Nah, tidak masalah ada yang pergi Senin PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya, istilahnya orang Bandung yang kerja di Jakarta. Itu kan long distance relationship ya. Itu mungkin lebih panjang dibanding sekedar pulang malam. Yang penting itu kan ada saat untuk ngobrol bersama. Jangan sampai kalaupun pulang malam terus sama tidur terus besoknya berangkat lagi. Jadi yang mahal itu kan komunikasinya. Ya komunikasinya itu bisa dimulai dengan, hari ini ada cerita apa ya? Atau misalnya istrinya lihat, oh ini ada, membuka pembicaraan lah, ini ada di Instagram atau di WA yang lucu gitu kan ya. Pokoknya ada waktu untuk ngobrol gitu.
Marah-marahan itu termasuk bagian dari komunikasi ya. Marah-marahan itu yang berkomunikasi itu masih lebih baik daripada diem-dieman gitu kan ya. Kalau diem-dieman kayak nggak ada masalah itu datar itu terus gimana ya, nggak ada komunikasi. Ya, yang mahal adalah komunikasi. Kemudian masalah udut. Nah, ini masalah udut. Ya, ini akhirnya kan kesepakatan ya. Seperti kemarin masalah suami bekerja atau tidak. Kan kemarin itu sudah dibahas. Suami tidak bekerja itu boleh. Kewajiban suami adalah memberi nafkah. Dia nggak kerja, punya banyak duit kan bisa saja, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau suami tidak memberi nafkah? Nah, itu yang harus dibicarakan. Berarti kan harus ada solusi ini si istrinya. Tapi memang kalau kemarin saya sempat lihat lagi di buku nikah itu kan ada kewajiban suami dan kewajiban istri. Ya, jadi memang harus walaupun sedikit gitu. Tapi kalau misalnya tidak mampu, dia sakit atau apa begitu, atau lagi jobless karena lagi kondisi ekonomi segala macam, si istri mensupport gitu. Cuman si suami tadi kan prinsip yang nomor 3, kita itu kan berkhidmat kepada pasangan. Kira-kira perkhidmatan apa yang akan kita berikan ke pasangan kita? Ya salah satunya ya menunjukkan usaha gitu kan ya, sesuai peran masing-masing gitu. Ya berkhidmat itu susah diterjemahkan ya. Berkhidmat itu ya give the best lah gitu ya. Memberikan yang terbaik itu berkhidmat. Nah, itu gimana dengan urusannya dengan udut itu, dengan rokok itu? Mungkin saat mau menikah juga sudah tahu pacarnya itu seneng rokok gitu kan ya. Dan itu me time. Ya kalau ada concern kan masalah concern kesehatan. Tapi kan itu bisa menjadi solusi problem bersama atau solusi bersama, bisa jadi yang personal bersangkutan kan. Ya memang harus dibicarakan. Kalau kan kemarin kita membahas sedikit tentang bicara asertif ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa disampaikan asertif. Ya bagaimana lagi suami senang rokok. Nah, bisa enggak? Tapi setelah itu mandi gitu. Jadi baunya enggak sampai tidur bareng kok bau rokok gitu ya. Tapi terserah itu ya. Nah, siapa tahu ada istri yang senang bau rokok kan, saya juga nggak tahu. Tapi pada prinsipnya kalau kita berkhidmat ya partikel asap itu kan bisa dibersihkan dengan mandi gitu. Jadi baunya berkurang. Atau ngerokoknya jangan di dalam mobil, nanti mobilnya bau rokok atau bagaimana. Terserah lah, ngerokok di taman atau di mana itu terserah gitu. Nah, kan yang mahal tadi kan komunikasinya kan. Ketika berkhidmat itu komunikasinya yang mahal. Sehingga menurut saya sih masalah udut ini bisa dibicarakan. Dulu waktu masih pacaran toleran, setelah punya anak-anak kan berpikir istrinya, ini anak-anak terpapar rokok bagaimana ya? Mungkin punya kekhawatiran ya. Maka si suami juga mencari cara, oh kalau gitu aku kalau ngerokok di luar ya gitu ya. Setelah ngerokoknya puas itu terus mandi sore gitu. Jadi sudah fresh lagi gitu. Misal ya. Nah, karena saya tidak punya masalah itu, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Cara mendidik anak. Mendidik anak ini adalah problem kita semua, ini kan ya. Dan pasti suami istri itu beda pendapat itu. Memang yang menjadi masalah ketika ini tugasnya siapa, ya memang akhirnya itu tugas bersama ya, resikonya bersama. Memang sulit ya. Sebenarnya anak kita itu jiwa yang lain kan, dititipkan ke kita. Kita punya tugas, tapi anak itu sendiri tumbuh di zamannya dengan caranya sendiri. Sehingga kalau menurut saya ya, kalau dari prinsip yang diterangkan di agama itu, yang paling utama dari orang tua itu mendoakan. Yang nomor 2 memberi teladan. Ya, memberi teladannya itu karena nanti anak itu akan mengalami masalah yang berbeda. Sehingga ya kita hanya memberi teladan bahwa ya di masalah yang kita alami yang sekarang, saya sikapnya seperti ini. Jadi ya memang susah ya. Kalau kita melihat sejarah para nabi itu, kan tidak diceritakan mereka itu mendidik anaknya secara khusus. Nggak ada itu. Malah mereka itu sibuk berdakwah ke orang lain gitu kan ya. Tapi ada kisah ketika Maryam itu oleh orang tuanya Imron itu bukan disedekahkan ya. Jadi kalau ada masjid itu
ada tempat ibadah, ada yang ngurus gitu ya. Nah, itu dititipkan ke situ dalam pengawasan pamannya si itu kan Nabi Zakaria itu. Jadi itu sebenarnya contoh ketika fokus ke anaknya diarahkan kemana. Itu ada kisah-kisah seperti itu. Tapi kebetulan cara Rasulullah mendidik anak itu kan kita tidak paham kan. Yang lebih sering itu adalah Rasulullah memperlakukan istri. Itu yang sering seperti itu. Cuman saya yakin bahwa orang tua yang baik itu mendoakan anaknya. Mudah-mudahan jiwa anaknya ini segera bangun gitu ya, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ini isu tentang bertetangga. Nah, masalah kita ini banyak sekali begitu kan ya. Kalau kita bertetangga, sebenarnya tetangga kita itu pada prinsipnya kan tidak ingin direpoti dan tidak ingin merepoti. Nah, kadang-kadang yang penting itu bertetangga itu adalah kalau ada apa-apa bisa saling mensupport gitu ya. Tapi jarang sih sebenarnya kita berinteraksi dengan tetangga, mungkin seminggu sekali atau malah sebulan cuma beberapa kali gitu kan. Nah, pada prinsipnya kan sebenarnya setiap orang itu punya kisahnya masing-masing. Kisah masing-masing itu jangan sampai menjadi concern utama kita. Jadi begini, tetangga saya kayaknya kok sukses ya, tapi kayaknya itu nggak halal itu pekerjaannya. Misalnya seperti itu ya, terus jadi omongan gitu ya. Itu bukan amal soleh Anda kayaknya itu. Coba uruslah dirimu sendiri gitu kan ya. Kalau kita pimpinannya atau kita itu punya kuasa untuk mempengaruhi ya boleh lah. Tapi kalau cuma membicarakan kayaknya fokuslah pada kisahmu sendiri ya. Cuman kan waktu kita membahas tentang takdir dan amal soleh itu, jangan sampai kisah hidup kita itu membuat kita lupa dengan amal solehnya. Jangan terpukau dengan kisahnya. Ada yang kisahnya jadi presiden, ada yang kisahnya jadi orang kaya, ada yang kisahnya jadi selebritis, ada yang kisahnya jadi ilmuwan, ada yang kisahnya, ya terserah lah gitu kan ya. Tapi jangan terpengaruh, jangan teralihkan fokusnya menjadi ke kisah itu sendiri. Jadi kita merancang kisah kita, terus kalau gagal kecewa, gitu. Jangan. Kita itu menempuh kisah yang disodorkan oleh Allah kepada kita itu sebagai jalan amal soleh itu. Goal yang sesungguhnya ya. Goal yang sesungguhnya itu adalah yang berikutnya kan. Tadi itu goal sesungguhnya dari perjalanan bersama teman jiwa kita itu adalah mendapatkan yang sesungguhnya, yang setelah ini gitu. Si kisah itu dinikmati gitu. Tapi tidak menjadi sesuatu yang menyetir kita. Nah, itu dengan kisah kita, apalagi dengan kisahnya tetangga. Tetangga itu kayaknya sekarang punya istri muda deh gitu ya. Nah, itu bukan kisahmu itu. Kamu punya istri muda ya itu kisahmu, jadikan aja amal soleh gitu. Tapi tetangga buat pimpinan atau orang lain, atau yang lebih parah itu di medsos itu kita membahas orang lain dengan sangat sibuknya gitu, padahal itu kisahnya orang lain. Yang lebih harus diingat itu kapan kita ngobrol dengan istri gitu kan ya, untuk membicarakan masalah-masalah bersama. Ya kira-kira seperti itu ya, itu tentang bertetangga tadi. Sebenarnya tentang kisah dengan menyikapi kisah orang lain. Ya, itu beberapa topik diskusi ya. Silakan kalau ada tanggapan. Oh ini ada lagi pertanyaan ini. Benar atau salah suami itu tetap salah dan harus minta maaf. Ya, ya memang gini. Menurut saya itu peran ya. Mestinya laki-laki itu lebih tidak emosional, sehingga disalahkan berkali-kali itu ya mestinya kalem saja gitu. Itu sebetulnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Tabiat itu apa? Allah itu ngasih ciri. Ciri wanita itu lebih emosional dibandingkan laki-laki. Ya, wallahu alam kalau ada laki-laki yang lebih emosional itu rada beda ya. Sehingga ya sudahlah istilahnya, kan laki-laki itu dibilang, kok kamu itu banyak jerawatnya, itu nggak masalah itu kalau laki-laki. Kok kamu sekarang botak ya, itu nggak masalah itu. Tapi kalau perempuan, itu bisa terpendam sampai panjang gitu kan ya. Nah, memang tabiatnya laki-laki itu
tidak terlalu punya koneksi dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, sama ketika itu sering dipersalahkan itu, kalau menurut saya ya, laki-laki itu mestinya jiwanya lebih kuat gitu untuk disalah-salahkan. Iya. Ya sudah diterima saja. Istrinya nyalain ya, sebenarnya kamu yang salah, tapi ya aku minta maaf lagi aja lah. Ya nggak apa-apa itu. Itu Allah udah ngasih tabiat seperti itu, bahwa laki-laki itu harusnya lebih kuat. Jadi ya benar atau salah, sudahlah minta maaf aja lah. Nanti juga setelah istrinya tersenyum itu beres kok itu kok. Itu seperti itulah tabiatnya. Ini kalau ada istri yang menggugat cerai suami karena suami tidak kerja bagaimana? Nah ini ya, pertama itu kan kita ingat lagi bahwa kewajiban laki-laki itu bukan bekerja. Tidak ada dalam hidup itu kewajibannya bekerja. Pasti yang dituntut itu beriman, beramal soleh, gitu kan ya. Nah, beramal soleh itu salah satunya adalah memberi nafkah. Jadi fokusnya itu memberi nafkah. Nah, apakah dia bekerja atau tidak, tapi kalau nafkahnya ada, sudah gugur kewajibannya. Terus yang kedua, jumlah nafkahnya itu, bahkan di dalam Al-Quran itu, sekadar kemampuan. Artinya, bahkan Allah sendiri itu sudah memberi kadar ya. Nah, istri itu harus memahami bahwa kayaknya suami saya ini memang kalau dagang kurang pinter gitu ya. Lah bisa nggak istri itu mencarikan orang yang bisa bantu suaminya atau dia sendiri ikut membantu gitu. Bukan malah mengolok-olok. Ingat ya, laki-laki itu sangat sensitif dengan harga diri. Kalau dianggap letoy ya, tidak mampu gitu kan ya. Ah, impoten kamu. Wah itu bagi laki-laki itu pukulan telak gitu kan ya. Wah kok kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau dianggap tidak berdaya itu sebenarnya berat ke psikologisnya suami itu. Nah, bagaimana kalau istri menuntut cerai atau khuluk terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah? Itu boleh. Ya boleh. Nah, jadi contohnya juga Zainab itu bahkan karena suaminya dianggap kurang tampan itu minta cerai loh itu. Dan kemudian wallahu alam ya ayatnya itu kemudian Zainab ini menikah dengan Rasulullah kan bahwa tidak masalah begitu ya. Jadi ada masanya kurang oke itu karena kan si anak pungutnya itu kan disebutnya itu ya bukan jalur bangsawan lah gitu ya. Tapi ada kisah-kisah seperti itu. Ada juga yang dikisahkan dinikahkan dengan orang yang secara fisik itu kurang tampan dan kemudian minta cerai itu juga boleh. Itu natural gitu. Kan kita itu mencari teman jiwa dan jalan beramal tadi kan. Nah, di situ kan ada petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau kewajibannya memang tidak ya jangan dipaksakan. Ini berarti kan tidak cocok ya, tidak kompatibel ya. Jadi kalau saya pribadi ya harus realistis memang enggak apa-apa. Tapi tempuhlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, di situ kan apabila kamu tidak mau mengikuti orang tuamu karena menjauh dari Allah istilahnya gitu ya. Kamu kan tetap wajib bersikap baik gitu. Jadi kalaupun menuntut itu juga ya itu mungkin kasusnya berat ya. Karena itu pasti sudah akumulasi yang dalam. Nah, cuman di Quran itu kan sebelum itu terjadi kan silakan mengirim hakim ya, wakil dari masing-masing pihak untuk membicarakan. Dan sesungguhnya Allah nanti akan memberikan petunjuk lewat dua pihak yang utusan-utusan itu. Ya. Nanti saya tunjukkan sedikit. Nah, bagaimana kalau suami bekerja hasilnya lebih sedikit daripada istri? Nah, ini salah satu masalah yang besar ini. Jadi kadang-kadang si suaminya yang minder atau istrinya jadi terlalu powerful sehingga istri itu kurang berkhidmat ke suami. Nah, Khadijah itu jauh lebih hebat loh dibanding Rasulullah di waktu awalnya ya. Tapi kan respect ya. Memang
memang idealnya itu istri itu mempunyai satu respect terhadap suaminya, tidak harus di masalah nafkah ya, bisa masalah yang lain. Harus ada sesuatu kekaguman yang disimpan gitu kan ya. Ya dari dua belah pihak itu harus mengagumi. Sehingga kan istilahnya saya pernah yang saya share di Sepia itu kan. Kita harus berzikir mengingat-ingat kebaikan pasangan. Apa sih yang baik, apa sih yang menarik, apa sih yang membuat saya itu respect gitu ya. Dan itu belum tentu uang ya. Belum tentu uang. Itu hanya part dari itu. Respect-nya seorang Khadijah kepada Muhammad itu ini akhlak pemuda ini kok kayaknya oke banget gitu. Jadi dia itu dipercaya oleh orang-orang, sampai kalau dia dagang itu selalu hasilnya untungnya berlipat gitu. Khadijah itu heran gitu kan ya. Jadi dia punya kekaguman, dan kekaguman itu dibawa terus itu. Makanya Khadijah itu walaupun secara kebangsawanan itu awalnya lebih besar ya, itu kan anak kepala suku. Itu sangat hormat pada suaminya. Bahkan ketika hartanya itu dihabiskan demi mendukung suaminya berdakwah, ya sampai di. Nah level berkhidmat seperti itulah yang sudah dicontohkan level berkhidmat pasangan itu seperti itu. Habis-habisan itu berkhidmat itu seperti itu. Sehingga ketika ya duitnya lebih kecil, kalau kita tahu esensi bahwa Allah itu melewatkan rizki itu ke seseorang, bisa saja itu rizkinya orang lain. Jadi saya misalnya, saya selalu menganggap bahwa apa yang saya dapatkan, itu sudah dititipkan untuk ya istri saya, ya anak saya, ya mertua, ya saudara, ya orang lain. Saya itu cuma dititipi gitu. Tidak pernah boleh kita itu ada kesombongan, itu karena saya gitu. Kita itu dititipi. Kita dititipi. Nah, bisa saja istri itu gentian yang dititipi. Nanti ada harta istri dan ada yang disedekahkan kepada keluarganya. Jadi tidak masalah, yang harus kita cari itu adalah apa yang membuat pasangan itu saling respect. Itu yang harus dicari. Yaitu menjadi tujuan bersama ya. Nah, kemudian ya kira-kira ini kalau diajak makan ya, makan. Jadi itu yang kalau diam dikira nesu gitu ya, padahal ya kita harus memahami tabiat istri, tabiat pasangan ya. Ada yang pendiam tertarik dengan yang cerewet gitu kan ya, atau sama-sama cerewet, atau sama-sama diam, ya macam-macam lah itu ya. Karena ketertarikan ketika awal itu, wallahu alam itu dikasihkan dari mana gitu kan. Nah itu yang harus terus digali. Tapi kan prinsipnya kita mengingat kebaikan-kebaikan pasangan. Ya, nah, silakan sekarang teman-teman silakan menanggapi, di unmute sendiri terus di komentari. Silakan Om Joksan dulu, silakan Om Joksan. Matur nuwun Om Irul, saya ingin aja lah mengelaborasi dengan tadi tentang mendidik anak tadi ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kita bisa ambil contoh di dalam Quran surah Luqman gitu. Ayat 12 sampai 19. Dulu kalau zaman SMA itu sama Pak Jufri itu mesti kon ngapal ke Luqman 12 sampai 19. Nah, di sana kan disebutkan bagaimana kita itu cara mendidik anak. Yang pertama supaya dibawa untuk rasa syukur begitu. Nah, rasa syukur itu ya banyak dicontohkan, misalnya mungkin ya, tapi sekarang anak-anak zaman sekarang itu biasanya bilangnya itu kan dulu, itu kan bapak, itu kan dulu ibu gitu. Misalnya bapaknya dulu kalau sekolah, saya ceritakan misalnya dulu gawa panganan, kemudian titipkan gitu. Itu anak-anak sekarang sudah nggak akan anu lagi, cerita yang kayak gitu tuh sudah apa ya, mungkin sudah kuno lah gitu. Itu kan dulu, sekarang udah nggak gitu. Tapi bagaimana cara membawa bersyukur itu? Karena
siapa yang bersyukur itu sebetulnya adalah kembali kepada masing-masing individu, kembali kepada masing-masing jiwa kalau Om Irul sebutkan tadi. Jadi kalau anak sekarang tugasnya belajar, maka cara bersyukurnya berarti dia harus belajar dengan tekun. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian apa namanya? Tidak perlu kemudian kita mengungkap bahwa kamu tuh harus belajar gini-gini nih. Karena apa namanya sekolah tuh mahal gitu. Bapakmu aja begini-gini nih, kesulitan ini misalnya begitu. Itu kan tidak perlu disampaikan. Yang penting anak itu belajar dan anak tidak boleh tahu bagaimana cara orang tua itu mencari nafkah itu untuk biaya anak gitu. Biarkan anak-anak itu enjoy dengan belajarnya. Karena memang cara bersyukurnya anak ya begitu. Belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, belajar dengan giat itu adalah salah satu contoh untuk dia bersyukur kepada Allah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya, ini kalau orang Jawa kan bilang kacang ora jauh dari kulit gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang tua, tadi disebutkan Om Irul, kepada mertua pun itu harus sama posisinya karena itu sebagai orang tua. Maka ketika kita bisa memberikan contoh kebaikan kepada berbakti kepada mertua, berbakti pada bapak ibunya, itu ya mestinya nanti anak juga akan tahu. Oh begitu cara berbaktinya kepada kedua orang tuanya gitu. Jadi saya setuju kalau kemudian apa yang namanya tadi disebutkan bahwa kita perlu untuk memberikan teladan ini. Nggak usah banyak nasihat, tidak usah banyak omelan gitu. Yang penting bapaknya itu nggarap apa toh gitu. Ibunya itu nyontoni apa toh gitu. Saya kira itu lebih mengena kepada anak-anak daripada kita nuturi terus kemudian memberikan nasihat itu kadang jelek mereka gitu. Dan mungkin sudah tidak didengar lagi gitu. Saya kira itu dulu Om Irul. Monggo tanggapannya. Jeng Ratri gimana pengalaman Jeng Ratri? Bagian mana yang tadi yang menarik Jeng Ratri? Dari diskusi sebelumnya. Ya. Mungkin bagian mertua ya. Aduh. Dengar nggak ini? Ya, kedengaran. Ya. Ya, hanya awalnya saja barangkali agak ada bagaimana gitu perasaan. Karena apa nih? Ya, kedengaran Jeng. Ya. Ya hanya pada awalnya saja ketika masih banyak masalah gitu dengan mertua dan keluarga. Iya. Ya, memang urusan dengan ya, kedengaran Jeng. Ya. Saya malah nggak dengar. Bagus kok, bagus. Jadi kalau sekarang mungkin sudah agak lerem ya, tapi awalnya sedikit pernah ada masa-masa dongkol. Ya, pernah ada masa itu. Itu yang menarik. Iya. Ya, matur nuwun Jeng Ratri. Lama-lama ya, setelah waktu berlalu barangkali itu ya. Iya. Butuh waktu. Iya. Ya kayaknya memang seperti itu ya. Kita ke orang tua itu juga ada pertumbuhan dari kedewasaan kita sendiri ya. Yang dulu itu kan kesal dengan orang tua kita, sekarang jadi sayang. Yang dulunya itu sering merasa direcoki, terus kita pikir, oh ternyata direcok itu sebenarnya karena concern ya, karena perhatian gitu ya. Jadi sudut pandang kita itu yang berubah. Ya gitu ya Jeng Ratri ya. Ya ada yang lain? Ada yang nanggapi tentang
tentang urusan dengan mertua ini? Ya. Berapa tambah? Berapa? Oh, Ya, silakan kalau ada yang punya pandangan dengan orang tua ini bagaimana, dengan mertua terutama. Pengamat ya, pengamat, bukan tidak harus, wah ini masalah saya, bukan, pengamatan aja. Mana? Oh, ikut urun rembuk aja ya. Ya, Jeng Titi. Oke, jadi kalau saya amati kami itu berenam kan perempuannya 5, kemudian lakinya 1. Jadi sebenarnya sih ya bukan kok kemudian kerasannya atau enggak, tapi kan saya suka ngamati juga ya. Kayak kadang-kadang kan kalau buat perempuan gitu Om Irul, itu kan seperti ono saingan yo. Maksudnya saingan ini loh. Iya, ibu itu kan hak anak lanang gitu tau. Misalnya anak lanang itu hak ibu gitu kan. Jadi kan biasanya nih ibu-ibu mertua itu kan, ya kan anakku lanang gitu kan. Iya enggak sih gitu. Nah, sedangkan kita merasa perempuan ki, lagu kan bojoku, lagu sing ngambendino ngono lho, istilahnya kayak gitu. Jadi seperti ono jealousy gitu, terus ono kompetisi gitu yang kadang-kadang itu menimbulkan agak nggak enak gitu ya sebenarnya. Dan itu aku amati dari Mbak Yuku yang perempuan-perempuan ya. Kalau yang laki sih karena cuma ada 1, masku kan siji ya. Jadi ibuku tuh kan nggak punya bandingan kan antara mantune wedok sing iki karo mantune wedok sing kae gitu, nggak ada ya mantune wedok mbek siji. Aku nggak lihat something wrong gitu lah nek di ibuku gitu. Tapi nek di aku lihat di kalau misalkan ya Mbak Ibu itu konflik itu konflik dingin, perang dingin dan sebagainya itu sering berasa banget gitu loh. Nah itu piye Om? Jadi karena kalau memang di Islam itu kan ya memang bodoh sampai dewe itu kan hak ibune gitu istilahnya. Kalau kita kemarin berbicara tentang ekstrimnya lagi ngomong kuwi lho gitu. Tapi kalau orang hidup itu kan ya rasa golek yang ekstrim loh gitu loh. Golek wisdom lah gitu lah. Oh no Om, jadi kadang-kadang ada something apa ya rada menyulitkan memang. Dan kalau apalagi ketika semakin sepuh itu kan semakin demanding toh Om. Ya kan? Ya sepuh itu kan semakin demanding, semakin begini kudu ngene kudu ngono dan sebagainya. Dan itu memang sabare kudu nambah, sabare dan kemudian berhikmah itulah. Kemudian karena tujuan lillah itulah itu yang mungkin membuat kita itu menjadi ikhlas nih. Itu. Kalau saya sih gitu ya. Monggo saya. Iya, menarik itu Jeng Titik. Jadi kayaknya ya kita itu kan pengen orang tua tetap ada. Tapi di sisi lain ya saya mengamati ya dan pernah saya diskusikan juga di keluarga. Jadi problemnya adalah ketika nenek gitu ya mulai mengurusi cucu gitu atau berkomentar karena di rumah tangga anaknya ya maksudnya jadi sehingga memang istri itu tidak merasa menjadi tuan rumah ya sehingga memang idealnya itu orang tua itu kalau masih apa ya, masih kondisi kesehatannya bagus ya, itu punya rumah sendiri, anak punya rumah sendiri. Atau kalau misalnya bersamaan, itu punya ruang masing-masing. Karena namanya ibu itu pengen beres-beresin barang gitu. Istri juga pengen beres-beresin barang gitu kan ya. Naruh di tempat yang berbeda jadi masalah. Nah, dalam hal itu rumah kita ini tuan rumahnya istri sebenarnya. Jadi istri yang akan dibela. Gitu. Jadi istri itu dibela saja. Ini kalau sebagai suami ini ya. Kalau sebagai suami secara strategik saya akan membela istri. Kenapa? Karena semenjengkelkannya saya terhadap ibu saya akan memaafkan. Tapi kalau saya membela ibu saya dan menyudutkan istri, wah itu sudah jangka panjang, itu sudah jadi cacat itu. Jadi saya akan membela istri saya. Yang benar adalah istri kita. Kalau ke ibunya si suami ya, itu suami yang mengerti strategi politik lah gitu ya.
Kenapa? Itu kok anakku itu kok sama ibunya kok kayak gitu sih, ya misalnya. Tetap saja nanti akan dimaafkan kok sama ibunya itu. Ya karek dikirimi apalah, terus dibujui, diajak jalan kemana, itu sudah luruh lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya lagi konflik dengan istri kita, si suami yang benar itu membela istrinya, harus membela istrinya itu. Nah, jadi harus diberi ruang. Jadi misalnya ya kalau kebetulan ya saya tidak mertua saya dulu saya minta di rumah kami gitu, tapi beliaunya pengen di tempat lain, ya sudah kita ada rumah yang lain, beliau di sana, sehingga urusan mengatur rumah dan segala macam itu tidak menimbulkan konflik dengan istri gitu kan ya. Masing-masing punya wilayah. Silakanlah mau dicat hijau, kuning, terserah lah gitu. Dan itu lerem gitu. Nah, yang kedua adalah kapan si mertua itu mengurusi cucu, itu bisa kita kendalikan, kita jadwal, kita yang datang ke mertua kan, jadi bisa dikendalikan itu. Tapi kalau dalam serumah, wah itu kok begini, harusnya begini, wah ini siapa ini yang di rumah yang seharusnya. Nah biasanya suami kan yang punya dilema kan. Nah, prinsip saya adalah di rumah itu tuan rumahnya adalah istri. Namanya adalah istri, bukan ibu kita. Ya, ibu kita tetap harus kita harus kita berbuat kebaikan dengan orang tua itu sudah mutlak ya. Tapi caranya itu ada wilayah-wilayah itu yang memang milik istri kita. Ya, kebetulan juga contoh Rasulullah itu juga nggak ada yang Rasulullah itu bersama mertuanya, nggak ada. Gitu ya. Jadi kebetulan nggak ada contohnya gitu. Tapi saya bisa membayangkan bahwa Rasulullah itu memberi hak istrinya untuk mengelola rumahnya. Ya itu pandangan saya ya. Dan mudah-mudahan kan ini tanggung jawabnya ada di si suami-suami ini. Karena biasanya punya konflik seperti itu adalah istri dengan ibu mertua. Ya. Kalau suami dengan bapak mertua, paling nggak ngomong, atau kalau ngomong ngerokokan bareng atau apalah gitu ya. Tapi kalau istri dengan mertua itu lazim terjadi. Terutama kalau kita mendapat kehormatan merawat yang sepuh itu di rumah kita. Itu harus dikasih wilayah. Ini wilayahnya ibu itu adalah mungkin kamarnya dan sebagian dari ruangan. Nah itu wilayah ibu lah, silakan mau dikasih foto apa segala macam. Nah itu ya, wilayah yang lainnya adalah wilayah istri gitu. ya disepakati saja itu, ada ruang masing-masing. Ya kira-kira begitu ya, mudah-mudahan. Ada tanggapan lain? Nah, silahkan ya. Nah, ini bagaimana kalau suaminya tipe yang tidak mau tahu lah ya. Biasanya itu apa dulu disebutnya itu ya. Jadi apa ya? Saya pernah mengamati tentang bagaimana jatuh cinta gitu kan. Kan jatuh cinta itu ada 3 ketertarikan ya, secara intelektual, secara istilahnya itu mode otak, mode hati, dan mode bawah gitu ya, atas, tengah, bawah gitu. Kan kita itu berubah terus ya komposisi itu, sehingga ada yang disebut dengan, masa disebutnya bukan bad guys ya, bad boys. Bad boys itu punya sesuatu yang menarik karena dia itu menimbulkan curiosity. Jadi ada sebagian gadis itu tertarik dengan bad boys. Ya. Bahkan sudah tahu wataknya kayak gitu, itu dia tertarik. ya sudah, ya itu tabiatnya memang seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau ternyata bad boys ini kemudian menjadi suami ya? Ada yang kemudian jadi ayah yang baik gitu. Saya pernah ketemu dengan 2 saudara lah yang seperti itu ya. Setelah punya anak, berandalannya itu berkurang drastis gitu ya. Terus jadi ayah yang baik gitu. Tapi ada yang tetap, ibaratnya ya malah menikah lagi gitu atau apa gitu kan, ada sifat itunya masih ada gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti itu? Nah, kan kita ketika memahami qada qadar itu
kita kan memilih belok kanan kan, belok kanan dan ketemu si bad boys ini, bad boys ya tadi ya. Nah, kalau good boys itu gak rame lah kalau jadi pacar itu, kurang asik gitu. Tapi kalau jadi suami itu ya memang yang bad boys ini agak susah juga gitu kan ya. Tapi kalau jadi pacar itu asik gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapi? Ya pertama kita tahu bahwa itu adalah bagian dari takdir yang kita jalani. Kita diberi kisah kan, diberi kisah. Nah, kisah kita itu kan sabar dan syukur tadi senjatanya. Kan kita bersabar nih, si suami ini kan susah ini. Nah, bagaimana cara kita itu supaya mengubah orang lain? Saya mempelajari kemana-mana mengubah orang lain itu tidak bisa kecuali dengan doa. Ya itu, ya gimana ya, kesimpulan saya akhirnya itu. Karena kalau sudah mengurusin tabiat, itu urusannya hati. Dan kalau sudah urusannya hati, itu yang ngubah itu Allah itu. Itu resep dimanapun saya baca itu, kita asertif lah, kita ini, kita itu sama dengan ini. Anak susah sholat. Anak susah sholat itu mau dipaksa, dipukul atau apa, itu menjauh itu. Jadi kekuatannya di doa. Nah, bagaimana kita itu mendudukkan diri kita dalam kondisi seperti itu? Ya, mungkin suami kita itu belum se-ekstrim Fir'aun gitu kan ya, atau belum se-ekstrim siapa gitu kan ya. Nyatanya ada itu wanita-wanita solehah yang suaminya kayak gitu. Ada. Kenapa terjadi seperti itu? Ya Allah alam ya. Allah alam kita itu diberi pasangan yang punya problem gitu. Mari kita ubah persepsinya. Dari seluruh yang bermasalah itu, pasti ada sesuatu yang dulu itu membuat kita itu respect, atau kita tertarik, atau itu yang kita anggap sebagai bernilai. Nah, coba fokus itu, dan kemudian bagi yang jelek-jeleknya itu didoakan, dan kita bersikap yang seharusnya, supaya terjadi resiprokal, suatu peran balik yang sama. Jadi orang yang dimarahi terus, tapi selalu membaiki kan, yang memarahi juga lama-lama itu tersadar gitu. Cuman momen tersadarnya itu memang dari doa sih. Karena tersadar itu tidak bisa kita convince atau tidak bisa kita paksa. Sadar sekarang nggak bisa itu. Yang bisa itu doa. Dan doa itu memang ya pernah kita bahas. Doa itu kita tidak tahu kapan dikabulkan waktunya. Atau dikabulkan dalam bentuk apa. Ya. Karena memang disitulah seni berdoa itu. Seni berdoa itu adalah kepasrahan puncak pada Gusti Allah gitu. Itu kan seni berdoa di situ ya. Nanti itu mengubah seseorang dari jahat jadi baik atau jadi itu instan. Itu bisa instan itu. Dan saya melihat beberapa saudara seperti itu yang tadinya itu rada-rada bad boys itu tiba-tiba jadi baik gitu ya. Itu Allah alam itu caranya bagaimana gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, apakah kemudian kalau kita itu disuruh memilih bertahan atau tidak? Ini kan selalu ada choice ya, Pondok Kodar itu. Kan kita harus hitung nih. Sebenarnya sekuat apa sih kita itu bisa menahan kisah itu? Kan Allah memberi kadar kemampuan. Kadarnya itu sudah ada. Pasti kamu mampu secara jiwa itu. Brengsek sekalipun, pasti Allah itu mampu. Sudah ngasih kita itu mampu. Tapi ada hal-hal yang mungkin melewati batas. Contohnya kalau terjadi kekerasan, itu sudahlah kita tempuh takdir yang lebih baik. Ya. Karena itu sudah cross the line ya. Sudah, misalnya seperti itu. Atau misalnya dalam hal sangat prinsipal itu yang misalnya akidah ya, yang sampai membahayakan akidah kita. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kita masih taraf dakwah kan. Tapi kalau sampai itu membahayakan orang-orang yang kita cintai, nah itu sudah mulai cross the line itu. Nah, sehingga kalau menurut saya naturalnya ada orang itu yang memang dengan suami yang pemarah itu fine-fine saja gitu. Ya itu tabiat alamiah. Dan ada orang yang bisa, yang seneng aja gitu. Atau yang mut-mutan gitu ya, kadang baik sekali, kadang cuek, kadang dingin. Ya nggak apa-apa gitu, ada yang kuat itu. Nah, itu bukan masalah. Saya lebih ke kriteria itu pertama
jangan sampai itu membuat kita itu akidah ya. Yang kedua, kalau sudah fisik itu cross the line. Itu Rasulullah itu tidak pernah akan ada berita Rasulullah menampar istrinya, itu nggak ada itu mustahil itu. Semarah-marahnya Rasulullah itu diam dan menyingkir. Ya, sampai ditanya sama Umar kan, kenapa? Terus cerita, si Hafsah itu gini. Oh, yang dimarahi sama Umar itu anaknya sendiri itu. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah ada fisik. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau suami kita ada fisik? Ya, tadi itu didoakan. Lebih benar, didoakan, dan ya pelan-pelan ada orang yang bisa mengingatkan ya. Karena kita tetap tahu bahwa itu jalan amal. Sehingga kalau kita itu bisa menempuh dengan baik, itu ya kan pahalanya. Orang itu kan tidak statis ya. Bisa saja berubah. Insya Allah bisa. Ya. Gimana Om Joksan mungkin punya pendapat lain ini. Sebagai laki-laki ini sering ditanya ini, kok ada laki-laki itu yang kayak gitu ya? Tabiatnya. Saya kira kalau sampai kepada tadi KDRT wis nganti fisik dan seterusnya, saya kira juga kita harus mikir gitu. Kita harus cari jalan lain, Om. Tapi selama laki-laki memang begitu. Laki-laki itu kalau nggak marah ya diem, cuma gitu aja sebetulnya. Mau cerita apa ya susah juga. Saya misalnya boleh saya menceritakan mahasiswa saya ketika di kelas bagaimana? Nggak boleh gitu. Jadi kita tidak bisa itu karena privasi sendiri ya, itu tidak bisa diceritakan pada orang lain untuk dijadikan bahan diskusi di rumah, nggak boleh karena itu hubungannya tidak pas begitu kalau membawa orang lain masuk ke dalam ini. Misalnya tadi kok ada mahasiswa kok begini, nilainya kok begini, dia salahnya di sini, tidak pas untuk didiskusikan di rumah gitu. Di rumah ya urusan rumah, tidak ada urusan akademik. Nah, begitu pula mahasiswa juga tidak boleh datang ke rumah, boleh gitu, tapi tidak membahas masalah kegiatan akademik, misalnya begitu. Itu karena juga nyinggung istri gitu. Itu yang ini aja lah deal dengan istri kan begitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu kan penting di depan. Kalau tidak ya repot nanti. Jadi kemudian yang kedua saya kira sebagai suami itu mungkin saling memuji. Saya tidak mau melebihi apa yang sudah menjadi habitnya istri gitu. Habitnya istri, satu keunggulan istri ya sudah, saya nggak akan ngambil itu sebagai amal saya gitu. Kalau nanti sama-sama begitu ya kadang rapena juga gitu. Dan ya sudah pada tahulah begitu. Nah, mungkin istri seneng poso misalnya itu, ya sudah saya nggak akan ambil di situ. Gitu. Karena itu sudah menjadi amalan keunggulan dari istri gitu. Supaya itu saling untuk menjaga saja. Kan amal-amal yang lain masih banyak yang bisa kita kerjakan begitu. Jadi yang penting saling menguatkan lah gitu. Ya. Saling menguatkan dan itu baik, kerjakan saja gitu. Kalau saya nggak usah yang seperti itu. Ya. Ya, sekarang masalah ini sih berkhidmat itu ya. Berkhidmat itu ya terpaksa kita terjemahkan sendirilah. Berkhidmat itu bagaimana? Tadi kan bisa berbagai makna ya. Respect ya, santun, tapi juga setia, serve gitu ya, give the best. Itu yang disebut berkhidmat itu. Dan berkhidmat itu lebih banyak kan sacrifice ya, pengorbanan diri ya. Diri. Ya. Nah, bagaimana kalau laki-lakinya ini suka selingkuh? Nah, itu pertanyaan lain lagi ya. Gimana cara menjawabnya selanjutnya? Jadi apa ya? Problem
problem manusia itu banyak sekali gitu ya. Sebenarnya agama itu memberi sudut pandang yang lebih tepat. Sama pernah saya membicarakan tentang poligami kan. Poligami itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, bayangkan sekarang itu ada orang yang ada masalah sosial yang besar, ya, masalah sosial yang besar. Nah, kan tidak semua orang itu sendiri karena dia pengen kan. Nah, solusinya di mana gitu? Nah, agama itu memberi solusi. Wah, tapi kan kemudian yang perempuannya jadi merasa dalam kondisi yang salah ya. Gini ya, walaupun saya punya pendapat seperti itu bukan berarti saya pelaku gitu. Kadang-kadang orang itu terus menghubungkan. Maksud saya begini, kita itu berpegang bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya ini termasuk skenario-skenarionya. Dan kemudian memberikan clue-clue untuk cara menjalaninya itu. Nah, kan kita harus yakin pada clue yang diberikan itu. Dan clue-nya kan ketat sebenarnya. Kalau kamu merasa nggak adil, ya nggak usah aja lah, kamu jangan sok-sokan. Gitu. Sebenarnya itu ayat yang teasing itu apa? Ayat yang, kamu boleh 4, tapi kayaknya kamu nggak kuat deh gitu. Sebenarnya kalau orang yang peka itu, yang dilihat itu nggak kuatnya itu. Iya, ya nggak kuat saya itu gitu kan ya. Tapi kan ada kondisi di mana mungkin ada satu masalah besar yang kita tidak tahu ya, setiap orang beda-beda kisahnya itu ya. Di mana itu menjadi solusi. Sehingga agama itu tidak menjadi kaku. Bayangkan seperti misalnya teman-teman kita di agama, kan ada yang wajib hanya satu atau apa begitu. Itu kan tiba-tiba itu alamiah kehidupan manusia ini terkekang sehingga ada masalah sosial yang tidak terselesaikan. Ya, ternyata mereka malah lebih gampang selingkuh lah kalau istilahnya itu ada kebudayaan yang ya bolehlah ada lembu petengnya atau apa begitu kan ya. Nah itu kan bukan solusi. Sedangkan Islam itu ngasih solusi gitu loh. Nah, karena ya Allah yang akan membuat kisahnya. Bukan berarti yang berpendapat seperti itu kemudian pelaku, ya itu beda lagi. Tiap orang kan hormonnya beda. Ada yang hormonnya tinggi banget gitu. Ya Om Jaksan ya. Ya. Silakan ada komentar yang lain dari teman-teman, ini kita masih punya waktu 15 menit lagi. Ya, itu yang penting kan ada diskusi itu sebenarnya yang penting bahwa ternyata semua masalah itu sebenarnya ada solusinya. Betul. Tapi bukan berarti solusinya gampang ya. Kayak tadi itu kalau suaminya itu brengsek gimana gitu. Solusinya ada tapi tidak gampang. Solusinya ya sabar, didoakan, dibaiki. Wallahu alam, siapa tahu ketemu siapa atau kena kepentok urusan apa, tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Itu pertolongan Allah itu bisa macam-macam. Ya. Kemudian ya. Mungkin Jeng Tanti itu loh, Jeng Tanti punya pengalaman dengan tasnya itu loh. Gimana Jeng Tanti, ada komentar Jeng Tanti? Telat tadi Om, jadinya nggak tahu masalahnya apa. Apa ya? Kalau masalah keluarga ini ya? Tapi bukan membahas masalah pribadi loh, Jeng. Pengamatan. Oh ya, pengamatan. Beberapa waktu yang lalu saya ngikutin dari Dr. Aisyah Dahlan itu loh, Om. Iya. Ini memang kadang-kala kita sebagai perempuan tuh mendambakan suami yang romantis. Ya, ternyata emang di situ dibahas juga. Tapi pada kenyataannya kan kadang kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Saya pengennya boya sekali-kali gitu, kasih bunga lah kayak apa gitu ya. Tapi ternyata bunganya bunga bang. Seperti itu. Perempuan tuh kadang pengennya kan yang simple-simple aja sebetulnya. Tapi kalau nggak nyambung gitu ya Om ya, apa yang kita inginkan dengan suami itu mungkin karena faktor komunikasi atau apa kita nggak tahu.
di situ memang dikisahkan bahwa memang dari beberapa perempuan yang mengalami itu bahwa memang ada perbedaan secara fisik antara perempuan dan laki-laki, misalnya di otaknya seperti itu. Jadi saya nggak bisa menerangkan sistem otaknya memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian panca indera terutama mata itu juga berbeda. Kalau laki-laki itu fokus dari satu titik, tapi kalau untuk perempuan itu kan melebar jadi kemana-mana. Itu memang berbeda di situ. Yang ingin saya tanyakan itu seperti ini, bagaimana kita berkomunikasi dengan suami itu agar apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan suami itu bisa nyambung gitu. Misalnya kalau misalnya ada masalah tentang anak misalnya seperti itu, kadang-kala seorang ibu itu kan nggak membela anaknya sih, tapi justru kalau saya sering menyalahkan ke anak ini Om, tapi kalau suami saya masih sering membela anak saya. Itu caranya gimana ya? Seringkali akhirnya jadi perdebatan yang agak sengit. Misalnya seperti ini contohnya, anak saya kan sekarang baru skripsi nih. Saya itu ingin Bu Ayu tuh, misalnya dia teman kemarin ya tempat Mbak Inu kan udah lulus, baru itu satu angkatan gitu ya. Sebagai ibu kan kadang itu teman ibu Mbak Andin udah lulus loh Nang, kapan kamu seperti itu. Ternyata anak saya kan ngapain masih kayak gini kok, wisuda nanti aja deh gitu, dia santai. Tapi bapaknya kan terus bilang udah nggak usah dipaksa-paksa, anak itu nggak usah dipaksa-paksa. Tapi kan sebagai ibu kan juga ada Bu Ayu tuh gendang rampung seperti itu, misalnya seperti itu ya Om ya. Kita itu kalau ibu tuh ambilnya kan jauh ke depan, tapi kalau bapak itu kadang kan fokus udah satu-satu dulu gitu. Cara menyikapinya seperti apa itu Om, komunikasinya? Seringkali saya tuh akhir-akhir ini jadi sering berdebat tentang anak ya hanya karena seperti itu. Makasih. Iya. Ya alhamdulillah berdebat tentang masalah anak. Berarti ada komunikasi kan. Jadi ya memang itu seni yang kita itu sendiri tidak punya contoh. Jadi gini, orang tua kita ketika mendidik kita itu dulu itu berbeda suasananya dengan ketika dididik oleh orang tuanya dulu, ya, oleh mbah kita. Sama ketika kita mendidik anak kita sekarang, suasananya sudah berbeda jauh dengan ketika orang tua kita mendidik kita. Jadi kita selalu akan menghadapi sesuatu yang baru. Ya. Sehingga kalau ditanya siapa yang paling sukses, ya nggak tahu, ini semua baru gitu kan. Contohnya sekarang anak-anak keranjingan internet misalnya gitu ya. Zaman kita nggak ada itu. Zaman kita disuruh pulang, sekarang disuruh keluar anak-anak itu kan. Itu kan sesuatu yang beda. Tapi mungkin ada beberapa prinsip-prinsip ya yang pernah saya baca atau tahu. Pertama itu akan lebih indah jika orang tua itu kompak gitu. Jadi kalau ada perdebatan yang prinsipil, jangan di depan anak. Nah, di depan anak. Itu ya saya sendiri kadang-kadang secara tidak sengaja terlanggar itu ya. Tapi setelah sadar, oh ya saya diam dulu gitu. Nanti kalau saya pendapatnya beda itu dibicarakan tidak di depan anak. Kenapa? Karena supaya terlihat bahwa orang tua itu kompak. Sehingga anak itu tidak memihak salah satunya. Jadi contoh gini, kalau ibu itu selalu melarang, kalau bapak selalu membolehkan, saya sama bapak aja. Itu jadi kurang bagus itu. Itu seakan-akan kita dua pihak gitu. Jadi anak itu seharusnya ya bapak ibu sama gitu ya. Cuman caranya, tapi tentu saja kita kan punya cara pandang beda, wong sama-sama ini kondisi baru kan. Dulu juga nggak kayak gitu kan. Nah, sehingga prinsipnya cuman itu saja, kelihatan kompak. Yang kedua, kita kalau ke anak ya, kalau saya itu, ya yang esensial kan mereka itu menempuh perjalanannya sendiri nantinya. Jadi mungkin kita lebih banyak meminta pendapat dia atau rencana dia, dibandingkan kita memberi arahan. Kan ini anak sudah gede ini ya. Sudah gede ya, rencananya gimana, apa yang bisa dibantu, terus itu seperti apa gitu. Jadi kalau ketika dia dituntut ya, saya juga pernah kuliah dan saya kuliahnya lama gitu ya. Ketika ditanya-tanya sifatnya tuntutan itu
juga blank kan, tidak punya solusi kan. Males banget gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya rencanamu bagaimana, itu kan dipaksa state of mind-nya itu berubah kan. Apa ya, saya punya rencana apa ya gitu ya. Ya belum punya lah, ya coba dituliskan atau coba kayak gitu. Jadi kita bisa masuk itu setelah meminta anak itu mulai berpendapat. Itu ini sih apa yang saya alami. Terus yang nomor 3 ya, hal-hal yang paling prinsip dalam hidup itu kan akhlak ya. Itu lebih prinsip daripada achievement itu. Jadi untuk urusan sholat itu misalnya, saya biasanya lebih concern. Ya. Kalau nilainya 70, ya sudahlah ya. Kamu nanti rugi lo, remet sendiri ya. Tapi kalau sholat, nah itu saya lebih concern. Itu pengalaman saya. Tiap keluarga kan beda ya. Yang jelas anak-anak kita anak-anak di zamannya sendiri. Kita tidak tahu nanti. Mudah-mudahan begitu, Jang Tanti ya, walaupun jawabannya mungkin lebih normatif. Makasih Om. Solusi. Ya, masih ada 5 menit lagi ya, mungkin nanti Om Cok bisa memberikan itu. Saya ingat pesan dari Khalifah Ali radhiyallahu anhu itu ya, mantune Rasulullah itu bilang begini, didiklah anakmu ketika ilmumu itu sakjane iki urung lagi dipakai oleh anakmu kelak gitu. Kira-kira artinya bahwa kita ini mestinya punya jangkau pikiran yang jauh ke depan gitu, karena keadaan saat ini mungkin juga sudah tidak akan terpakai lagi ketika anak-anak kita ini dewasa nanti, ketika anak-anak ini sudah menjadi punya jiwanya sendiri gitu. Jadi oleh karena itu kita memang harus menyiapkan anak kita sebaik karena apa yang dialami oleh mereka itu sudah tidak lagi sama dengan keadaan yang kita alami saat ini. Jadi, Om Irul, diskusi kita, pengajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa paling tidak membawa pencerahan bagi diri kita gitu ya. Terus yang kedua, kemudian kita kalau apa-apa gitu ya larinya kembali kepada keluarga kita gitu. Nah, mudah-mudahan nantinya ke depan seperti dalam Quran surah Ar-Rum tadi yang juga sudah disampaikan Om Irul, kita semuanya menjadi memiliki rasa yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya rasa yang nyaman, tentrem di dalam keluarga kita. Gitu ya Om ya, kira-kira seperti itu. Oke, matur nuwun teman-teman semuanya, terima kasih Om Irul. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semua kanca-kanca. Assalamualaikum semua.